Saya guru di SD Negeri Wiron, Kecamatan Milong, Kabupaten Pati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang akan saya lakukan secara daring di kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Sehat ya? Bagus, luar biasa, anak-anak hebat ya. Hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik jika kalian dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kita tetap menggunakan daring ya, tetap jaga kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan, apalagi sekarang adalah sedang masa pandemi COVID-19. Jangan lupa kalian tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan Mencuci tangan dengan sabun. Benar sekali Alvin, luar biasa. Tetap semangat ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi agar imun kita tetap kuat ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa. Yang disiplin masuk duluan. Rival, ayo Rival, pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rival, luar biasa. Rival itu disiplin, tadi masuk duluan, bisa memimpin doa. Nah, sekarang selain berdoa, kita juga mulai kegiatan ini dengan senyum selama 5 detik. Tangan di samping, senyum selama 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, luar biasa. Anak-anak kelas 6 hebat semua. Ya, anak luar biasa, rajin. Kita awali dengan senyuman, kita awali dengan doa. Semua kegiatan semoga berjalan dengan lancar. Semua kegiatan yang diawali dengan senyuman akan terasa ringan, akan terasa menyenangkan. Ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, saatnya kita menyanyi terlebih dahulu. Sama ya, menyanyi Garuda Pancasila. Ya Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung patriot Proklamasi. Ayo maju, Maju. Terima kasih, tepuk tangan semua. Tangan ya, kita awali dengan doa, senyuman, dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional merupakan wujud cinta kita pada tanah air ya. Anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama ya. Tujuan dari pembelajaran ini ya adalah kalian akan mampu menemukan ide pokok dari teks bacaan. 2, kalian mampu membuat kesimpulan dari teks bacaan tersebut.
Kemudian kalian juga mampu mengkategorikan cara perkembangbiakan hewan, mampu membuat laporan dari cara perkembangbiakan hewan tersebut. Nanti kalian melihat video. Nah, dari video itu kamu laporkan cara perkembangbiakan hewan gimana sih, telah video tersebut. Kemudian juga menganalisis tuh gimana keadaan ekonominya, ya. Kemudian mampu membuat laporan perbandingan dua negara ASEAN dalam diagram Venn. Ya, keadaan ekonomi dari dua negara, kemudian nanti kita bandingkan bagaimana keadaan ekonominya. Minggu kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selain tumbuhan, kalau itu ada apa lagi? Selain tumbuhan, apa lagi? Selain tumbuhan? Hewan, betul sekali. Hewan, ya. Hewan. Contoh hewan itu apa? Sekitar kalian yang kalian tahu. Ayam. Betul, kambing, ya, burung, itu semua adalah hewan. Ya. Nah, betul semuanya, betul, bagus. Nah, hewan yang kalian temui di sekitar kalian juga ada beberapa masalah, dan seperti halnya tumbuhan kemarin, kita akan mempelajari tentang hewan tersebut. Sebelum kita pelajari, ada video yang harus kalian telah terlebih dahulu. Video tersebut kalian amati. Ya, Indonesia juga punya beragam fauna yang memikat. Ada sekitar 350.000 jenis hewan yang dimiliki Indonesia dengan 1.000 spesies amfibi dan sisanya adalah hewan invertebrata. Saking beragamnya, beberapa spesies pun hanya ada di hutan Indonesia. Bahkan banyak wisatawan mancanegara sengaja datang ke Indonesia hanya untuk melihat hewan langka itu. Sayangnya, keanekaragaman itu terancam hilang karena hewan-hewan tersebut juga terancam punah. Ya. Diketahui elang Jawa memiliki panjang tubuh sekitar 60 hingga 70 cm dengan kepala berwarna coklat kemerahan dan jambul yang tinggi menonjol. Elang Jawa tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Biasanya hewan ini hidup di ekosistem hutan tropis, dataran tinggi, atau ini mirip dengan kambing. Hanya saja elang memiliki tubuh yang lebih besar dari kambing. Selain ukuran tubuhnya yang besar, yang membuatnya berbeda dari kambing adalah adanya tanduk runcing yang panjangnya bisa mencapai 30 cm. Hewan asli Indonesia ini hanya bisa ditemui di Pulau Komodo. Spesies ini juga menjadi puncak rantai makanan di kawasan tersebut. Komodo memiliki bentuk tubuh yang besar dan terlihat mengerikan. Panjang tubuh komodo bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Tua ini dinyatakan kritis. Burung kakatua juga dikenal sebagai sayangnya perburuan dan Flores atau Nisaetus floris tersebar di wilayah Sumbawa, Lombok, dan Flores. Hewan ini juga bisa ditemui di Pulau Satonda yang ada di dekat Sumbawa dan Ninja yang ada di dekat Pulau Komodo. Nah, itulah video mengenai 10 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Tadi kalian sudah melihat videonya ya. Halo anak-anak. Hai Pak. Luar biasa, tetap semangat ya. Nah, tadi kalian telah menyimak video ke masalah-masalah, yaitu masalah yang pertama juga, bagaimana jika hewan tidak dilestarikan lagi? Maka hewan tersebut Punah. Luar biasa, hebat. Nah, bagus. Punah itu artinya sudah tidak ada lagi. Nah, cara hewan memperoleh keturunannya agar dia tidak punah, hewan itu tidak punah, dia harus memperoleh keturunan. Bagaimana cara memperoleh keturunannya? Contoh misalkan burung tadi, bagaimana caranya? Nah, berkembang biak, luar biasa. Dengan berkembang biak, yang dia memperoleh keturunan harus berkembang biak. Ya, sedangkan berkembang biak tersebut ada berbagai macam cara. Ya. Hari ini kita akan pecahkan masalah bagaimana sih cara hewan membiak agar tetap lestari dan tidak punah. Jawab pertanyaan tadi dengan kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi ide pokoknya satu, kemudian ada beberapa kalimat penjelas. Ya. Ide pokok itu berada di kalimat utama. Ya. Jadi ide pokok terletak di kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu menjelaskan dari ide pokok tadi. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan. Jadi pembahasan kalimat penjelas itu tidak boleh keluar dari ide pokok tersebut. Misalkan ada teks tentang komodo.
Jangan di tengah-tengah paragraf kemudian menjelaskan tentang ikan misalkan, ya boleh. Ya, jadi satu paragraf itu semua harus menjelaskan tentang komodo. Itu namanya kalimat penjelas. Langkah-langkah menemukan ide pokok itu seperti apa? Nah, ya, langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca keseluruhan isi paragraf dengan cermat, dengan hati-hati, dengan teliti, baca seluruh isi paragraf tersebut. Kemudian tentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, bisa di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf ya. Kemudian temukan kata kunci dari kalimat utama tersebut. Jika ada satu kalimat utuh misalkan, kamu ambil kata kuncinya saja. Ambil kata kuncinya saja. Misalkan ada kalimat tentang bebek adalah hewan berkaki dua yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ambil saja. Kata kuncinya adalah bebek berkembang biak dengan bertelur. Nah, itu kata kunci. Itu cara mencari ide pokok. Berikutnya, coba baca teks berikut ini. Yo, siapa yang bisa membantu Kak Guru membaca paragraf kedua? Yo, Alvin, paragraf kedua. Bulu bebek itu baca. Bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, terima kasih Alvin, luar biasa Alvin. Dani, nah, sekarang ayo teman-teman yang lainnya juga bisa ikut menjawab. Kalimat utamanya di awal atau di akhir paragraf? Di awal. Di awal ya. Nah, betul sekali. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Nah, ide pokoknya apa kalau kalimat utamanya itu? Ide pokoknya adalah bulu bebek yang tak pernah basah. Betul sekali Alvin, luar biasa. Sekarang baca teks ini juga sudah Pak Guru share di grup WA kalian, di share di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, nanti kalian telaah, kalian analisis teks tersebut, kemudian carilah ide pokok dari setiap paragraf. Tadi paragraf 2 sudah kalian tulis, paragraf 1 juga dicari, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Ya. Kemudian kalian buat peta pikiran seperti ini, kirimkan ke grup WA atau langsung ke WA Pak Guru atau juga bisa lewat Google Form yang sudah Pak Guru berikan. Nah, setelah itu kamu juga harus membuat kesimpulan, ya, kesimpulan dari bacaan teks tadi ya. Pak Guru berikan waktu 5 menit, cukup tidak? 5 menit gimana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Sekarang bisa dimulai. Ayo. Buka LKPD, kalian tulis, kalian kerjakan tadi. Nah, ini bacaan yang telah kalian baca tadi. Ayo baca lagi, telaah. Ayo, tinggal 1 menit. Yang belum, kalau yang sudah bisa diteliti lagi ya. Gimana nanti kita presentasikan, kita baca, kita diskusikan. Kira-kira sudah betul atau masih ada yang belum lengkap, ya. Semuanya sudah belum? Sudah, Pak. Ayo kita lakukan presentasi ya. Kita lakukan presentasi. Sudah, Pak. Dimulai. Sudah, Pak. Siapa yang berani maju presentasi? Ayo untuk peta pikiran tentang ide pokok. Saya, Pak. Rival. Oh, Rival ya. Ayo Rival. Ayo Rival. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mulai. Peta pikiran paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang. Paragraf 3. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo tanggapi. Gimana? Ayo Julita. Kira-kira sudah benar atau belum ini punya Rival? Bagus, Pak. Nah, sudah bagus. Baik. Nah, sudah bagus, luar biasa. Yang pertama paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Betul. Nah, tadi kalimat utamanya hidup
ide pokoknya adalah bebek itu unggas darat yang hidup di perairan. Keempat, bebek sudah dikembangbiakan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, juga sudah betul, luar biasa ya, betul semua, sudah baik, sudah betul. Kita berikan applause, tepuk mantul untuk rival. 1, 2, 3. Mantul. Mantap, betul. Nah, berikutnya adalah laporan kesimpulan dipresentasikan oleh Halo Dimas. Halo Pak. Baca ya hasil pekerjaanmu. Oke Pak. Nama Dimas. Judul bacaan bebek. Simpulan, bebek adalah unggas yang berkembang dengan cara bertelur. Bebek sudah dikembangbiakan manusia untuk diambil manfaatnya. Ya, bagus ya, Dimas sudah menarik simpulan dari bacaan tadi. Ya, bagus ya, luar biasa. Untuk Dimas sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kalian tadi sudah membaca tentang perkembangbiakan bebek ya. Kalian tadi mencari ide pokok tentang bacaan yang di situ menerangkan tentang bebek. Salah satu simpulan dari bacaan tadi adalah bebek berkembangbiak dengan cara bertelur ya, menghasilkan telur, bertelur untuk memperoleh turunannya, itu namanya berkembangbiak. Itu salah satu cara berkembangbiak. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri hewan berdasarkan cara berkembangbiaknya. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam. Yang pertama ovipar, hewan berkembang biak dengan bertelur. Nah, tadi bebek itu salah satu contohnya yang kalian baca tadi. Ayam juga berkembang biak dengan cara telur. Burung, selain burung apalagi ayo coba. Ayam. Ya ayam, ya ayam, burung. Ular, ya, ada ular itu juga bertelur, ular kecil, ya, itu bertelur. Apalagi? Cicak juga bertelur, luar biasa. Nah, sekarang yang kedua, ada hewan yang namanya vivipar. Nah, jenis hewan yang namanya vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, memperoleh keturunan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing. Apalagi selain sapi dan kambing? Apa? Gajah, kucing. Luar biasa, betul semuanya. Kemudian yang ketiga ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya platypus, hiu, dan ular buah. Maksudnya bertelur dan melahirkan itu. Nah, hewan tersebut melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dulu, tapi telurnya masih di dalam perut. Nanti setelah menetas, baru keturunannya atau anak-anaknya keluar dari perut induknya. Pak Guru ada sebuah video yang juga sudah Pak Guru share link YouTube-nya di YouTube WA. Nah, sekarang Pak Guru tampilkan terlebih dahulu. Kalian telaah bagaimana hewan itu berkembang biak, contoh-contohnya, kemudian ciri-cirinya juga seperti apa. Video ini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya. Bagaimana ya cara ayam bisa memperbanyak keturunannya? Cara ayam memperbanyak keturunannya. Tentunya, tahu ya. kamu sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunan dengan cara bertelur. Begitu pula dengan hewan-hewan lainnya. Mereka berkembang biak untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Apakah semua hewan berkembang biak dengan cara yang sama? Yang pertama,
dengan cara bertelur atau yang bertelur disebut ya? ovipar. Telurnya Ciri-ciri ada di hewan luar, ovipar bukan di yang perut. pertama, berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, rahim dan kelenjar susu, burung, Contohnya burung, ikan, kan, katak. Yang kedua, buaya. berkembang biakan dengan cara melahirkan atau vivipar. Ciri hewan vivipar adalah berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki daun telinga, berkembang biakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau Sekarang ovovivipar. ovovivipar. Contoh hewan-hewan hewannya ya. yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda Ikan hiu laut, ya, kuda dan laut juga, platypus. platypus juga. Nah, sekarang ada nyanyian untuk bisa memahami dan menghafalkan cara-cara perkembangbiakan hewan. Ada berbagai macam Perkembangbiakan hewan bisa diikuti dari rumah. cara bertelur Disebut ovipar, tak punya daun telinga, mengerami telurnya. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan. Disebut vivipar, punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sapi, dan lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipar, tak punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Tadi kalian sudah dengar itu ya, ada berbagai macam perkembangbiakan hewan. Ada 3. Kalian juga tadi sudah melihat ciri khususnya. Kalian tonton lagi video tersebut, kemudian kalian buat laporan ini ya. Laporan pengamatan video. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Bisa ya? Bisa enggak anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, luar biasa. Gimana? Ada kesulitan? Ada, Pak. Ya, bagus, luar biasa. Masih sudah ya? Cukup ya? Sudah semua ya? Udah, Pak. Pak. Saatnya presentasi. Siapa yang berani presentasi? Ayo. Saya, Pak. Ayo, Julita. Ayo presentasikan hasil pekerjaanmu. Laporan pengamatan video. Judul pengamatan video perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Ovipar. Ciri-ciri hewan ovipar. 1. Memiliki bulu. 2. Tidak memiliki daun telinga. 3. Tidak menyusui. Contoh hewan ovipar. 1. Ayam. 2. Bebek. 3. Burung. Vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar. 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Melahirkan anaknya. Ovovivipar. Ciri-cirinya. 1. Telur disimpan dalam tubuh sampai menetas. Kita memberikan paparan tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar beserta ciri-cirinya. Tadi yang vivipar mempunyai daun telinga, melahirkan anaknya. Kemudian ovipar bertelur, kemudian tidak memiliki daun telinga. Punya telinga enggak? Punya, bisa mendengar dia, tapi tidak punya daun telinga. Nah itu, dengan misalkan kambing punya ya daun telinganya, tapi juga punya daun telinga, apalagi daun telinga gajah besar. Nah itu yang disebut ciri-ciri vivipar. Kemudian kalau ovovivipar tidak punya ciri khusus, tetapi dia berkembang biak dengan cara telurnya disimpan dalam tubuh, dalam perut seperti kuda laut, itu juga dalam tubuhnya
telurnya, nanti menetas telurnya di dalam tas, keluar dalam bentuk anak dari hewan tersebut. Kita berikan tepuk mantul lagi untuk Julita. Tepuk mantul. Mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Nih, amati coba. Coba diamati. Hewan di situ ada banyak hewan. Ada gajah, ada berapa? Ada burung. Hewan-hewan tersebut memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Nah, ini ada gambar berikutnya. Ada beberapa gambar hewan. Ada ikan. Nanti gambarnya sudah juga Pak Guru kirim di LKPD maupun grup WA. Sekarang kalian kerjakan di LKPD cara perkembangbiakan hewannya. Tadi misalkan kamu pilih satu, ya. Yang ovipar dulu. Ovipar, tulis apa saja nama hewannya. Pilih mana? Apakah gajah kamu masukkan ovipar? Kita pilih kan? Nah, itu. Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua, hewan apa? Vivipar misalkan. Nanti yang termasuk vivipar kamu tulis di sini. Kalian kerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Pak Guru kasih waktu 3 menit saja. Cukup ya? Silakan dikirim, kirim ke WA Pak Guru. Bisa langsung menyebutkan cara perkembangbiakannya. Ini ada gambar apa? Burung. Burung. Betul, Andoko. Burung. Berkembang biak dengan cara apa, burung? Ovipar. Coba. Ovipar. Ternyata yang betul adalah ovipar. Tadi yang menjawab ovipar betul. Sekarang hewan yang kedua. Biak dengan cara ada yang bilang vivipar. Ayo. Vivipar. Coba ya. Vivipar, betul. Tadi yang menjawab vivipar. Siapa yang menjawab? Coba. Vivipar. Vivipar. Gajah. Gajah berkembang biak dengan cara Vivipar. vivipar. Sudah jelas belum? Sudah, luar biasa. Materi berikutnya kita lakukan salam literasi dulu. Salam literasi. Luar biasa. Setiap daerah atau setiap wilayah itu memiliki hewan khas masing-masing. Seperti komodo. Komodo adalah hewan khas negara Indonesia. Thailand hewan khasnya adalah gajah. Kemudian Vietnam terkenal dengan kerbau air. Dari hewan khasnya, perbedaan juga pada keadaan ekonomi dari negara-negara ASEAN. Di Indonesia, keadaan ekonominya gimana? Malaysia seperti apa? Singapura seperti apa? Itu berbeda-beda. Jadi ada persamaan, ada perbedaan dari keadaan ekonomi di negara-negara ASEAN tergantung dari kondisi geografis dan letak geografisnya. Komodo khas dari Indonesia. Nah, ini hewan khas dari Vietnam. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Asia Tenggara itu jalur perdagangan dunia dari negara Asia Timur yaitu Jepang dan Cina mau ke Eropa ya dan ke Afrika. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Singapura, dia terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka yang sangat maju di sektor perdagangan. Nah, ternyata Singapura itu perdagangannya sangat maju. Dia tempat transit atau persinggahan dari kapal-kapal yang ingin berdagang ke Eropa atau dari Eropa mau ke Asia Timur, Jepang, Cina. Nah, itu harus transit di Singapura. Sekarang tugas kalian berikutnya, amati video yang Pak Guru berikan ini, kemudian telaah
kemudian analisis negara mana, keadaan ekonominya gimana, dan juga membuat diagram Venn. Diagram Venn ini seperti ini. Yang tengah itu diisi persamaan. Negara apa dan negara apa kalian pilih nanti, ya. Halo anak-anak. Hai Pak. Hai Pak. Tetap semangat ya. Hai Kita lanjutkan untuk mengamati videonya. Anak-anak, pada gambar ini titik-titik putih merupakan jalur perdagangan Jalur dunia. perdagangan titik putih itu laut ya. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur gas alamnya. Kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Kemudian kalian pilihlah 2 negara ASEAN, kemudian buatlah laporan perbandingan keadaan ekonomi 2 negara ASEAN dalam bentuk diagram Venn. Nah, kalian buat sebuah karya yang berbentuk diagram Venn, kemudian isi, pilih saja 2 dari 10 negara yang kalian amati tadi. Sudah selesai belum? Sudah ya? Ya, kita presentasi diagram Venn. Mulai Alvin, presentasikan ini hasil kirimanmu ya. Ya Pak. Bacakan. Perbedaan dan persamaan keadaan ekonomi 2 negara ASEAN. Saya memilih negara Indonesia dan Laos. 1. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan negara Indonesia dan Laos. 1. Indonesia banyak sektor pertambangan. 2. Memiliki perairan luas, banyak nelayannya. Sedangkan negara Laos tidak ada wilayah laut, perdagangannya kurang maju. Persamaan, sama-sama maju di bidang pertanian. Luar biasa ya, bagus Alvin. Tadi persamaannya sama-sama maju di bidang pertanian. Laos dan Indonesia sama-sama maju di bidang pertanian, betul sekali. Kemudian tadi perbedaannya pertambangan di Indonesia lebih banyak dari di Laos, nelayan, karena memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran hari ini. Kita tarik kesimpulan dari apa saja yang telah kalian pelajari. Kita sekarang sudah dimulai untuk membuat kesimpulan. Kira-kira apa saja yang kalian pelajari, kalian tulis. Nanti kalian bacakan. Cukup ya? Sudah belum? Baca kesimpulannya, Pak Guru minta Ais yang membaca. Kan kesimpulannya. Kesimpulan kegiatan hari ini, hewan berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ide pokok dalam teks ada di dalam kalimat utamanya. Keadaan ekonomi negara-negara ASEAN berbeda-beda sesuai daerah letak geografisnya. Nah, terima kasih Ais, luar biasa, anak hebat ya. Untuk kesimpulan hari ini tadi yang sudah dibacakan oleh Ais sudah bagus, sudah lengkap, sudah betul. Ya. Pertama tadi kita mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok itu berada di kalimat utama ya. Ide pokoknya berada di kalimat utama. Kemudian cara mencari ide pokoknya dibaca dengan teliti. Kemudian juga mempelajari tentang masalah yang kita angkat tadi. Bagaimana sih cara hewan mempertahankan keturunannya agar tidak punah, yaitu dengan berkembang biak. Ada 3 cara. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya, ovipar tadi ada ciri-cirinya. Tidak mempunyai daun telinga, bertelur, vivipar atau melahirkan, mempunyai ciri-ciri punya daun telinga, menyusui anaknya, gitu ya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, masalah sudah teratasi. Nah, cara hewan agar memperoleh keturunan agar tidak punah, ya, dengan cara berkembang biak. Ya, berkembang biakannya ada 3.
saatnya mengerjakan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini Pak Guru berikan secara online, yaitu di link Google Form yang Pak Guru share di grup. Setelah ini Pak Guru share di grup, kalian kerjakan sampai pukul 1 nanti sudah harus terkirim semua. Kita refleksi pembelajaran. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Perkembangbiakan hewan. Bapak. Nah, betul itu Bapak. Keadaan ekonomi negara ASEAN. Bagus. Kemudian kegiatan mana yang paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Menonton Menonton. Materi apa yang masih belum kalian pahami? Yang masih kesulitan? Keadaan negara ASEAN. Keadaan ekonomi negara ASEAN. Nanti untuk pembelajaran 2, 3, dan 4 kemungkinan masih ada lagi. Kita pelajari lebih lanjut tentang keadaan ekonomi negara-negara. Sudah sampai di akhir pembelajaran. Belum pembelajaran kita tutup. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang masih dengan keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang berani? Saya, Pak. Alvin. Ya, bagus, luar biasa. Alvin, pimpin doa selesai pembelajaran. Silakan. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alvin, luar biasa, hebat, berani, percaya diri. Salah satu contoh pelajar Pancasila. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingatkan kembali kalian tetap menjaga kesehatan, terapkan selalu 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, tetap semangat, tetap tersenyum, awali semua kegiatan dengan senyuman dan doa. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.